Shalom semua. Terima kasih Pak Yakob untuk waktu yang diberikan ke saya. Deg-degan nih jujur ya, deg-degan. Jadi begini, saya sebenarnya gini, banyak sekali yang kalau mau disaksikan itu saya bilang Pak Yakob 15 menit itu nggak cukup. Hampir setiap hari hidup saya itu isinya adalah kasih karunia Tuhan. Ya, sampai saya bisa berdiri hari ini itu karena kasih karunia Tuhan gitu ya. Jadi waktunya 15 menit, saya baru saja mengalami sakit yang tentu saja saya itu tidak pernah menyangka gitu ya. Dan itu saya itu masih mikir, ini sembuh sendirilah, nggak usah pakai ini ke dokter lagi, sembuh sendiri gitu ya. Jadi itu dimulai di bulan Juni Juli, mata saya itu tambah lama tambah memburuk penglihatannya. Ya, jadi seringkali saya mengeluh kok gelap ya gitu loh, padahal terang gitu ya. Kemudian tulisan sudah mulai agak susah saya baca. Saya sehari-hari di kantor itu hampir 8 jam bekerja itu ya isinya lihat komputer sama kertas. Jadi agak menyulitkan saya untuk bekerja gitu ya. Kemudian itu dari mulai Juni Juli, kebetulan saat itu saya ganti kacamata, jadi saya pikir salah ukuran nih kacamatanya, cuma begitu aja. Nanti deh kalau udah sempat saya mau balik ke Melawai untuk ukur ulang. Pikirannya hanya itu. Nah, suatu saat saya itu di bulan Oktober saya ke GS waktu itu belanja pulang bekerja. Ini jadi saya lihat lampu nyala tapi kok gelap sekali gitu ya. Itu saya pulang kerja langsung mampir gitu. Dan memang saya mengeluh setiap kali saya nyetir itu kok saya ngelihat ada truk di depan saya padahal nggak ada. Saya lihat bayangan hitam truk yang tinggi itu. Kaget-kaget gitu ya, tapi nggak ada gitu ya. Tapi itu sudah berjalan sekian lama ya, saya cuek-cuek aja gitu. Karena memang biasanya saya itu kalau sakit, kita juga sembuh sendiri gitu. Ya, jadi tepatnya di GS saya sempat tanya ke kasir, Mbak ini terang apa gelap? Terang Bu, orang nyala semua lampunya. Oh kok saya gelap ya gitu loh. Iseng-iseng saya tutup mata gitu ya, yang kiri saya tutup nggak apa-apa, agak masih remang-remang. Yang kanan bener-bener gelap sama sekali. Ketika yang kiri saya tutup, yang kanan tuh gelap sama sekali. Nah kemudian berapa hari kemudian saya nyampe di kantor, kok saya nggak bisa ngelihat komputer, tulisannya tuh gelap gitu, udah nggak bisa lihat. Tuh saya langsung waktu itu Filipusnya lagi di Semarang gitu ya, saya langsung naik gokar ke rumah sakit Aini, karena saya pikir kasih nyetir sendiri nanti ribet parkir dan lain-lain, udah saya naik gokar aja gitu ya. Nah nyampe di sana dicek semua bagus, retina, syaraf mata semua dicek-cek bagus semua. Dokter cuma bilang, kemungkinan besar ada tumor di otak. Kaget, karena saya merasa baik-baik aja ya, saya tidak pernah mengeluh pusing, tidak pernah mengeluh nggak enak badan begitu ya. Makan juga enak, tidur enak gitu, kok tiba-tiba ada tumor gitu di otak. Dan pemikiran saya itu, kalau tumor di otak itu sudah satu hal yang mengerikan gitu ya. Itu saya sempat bercanda, ketika balik ke kantor, direksi saya tanya, jadinya sakit apa gitu. Katanya ada tumor di otak. Terus dia bilang, Meli ini serius gitu loh, kamu jangan bercanda terus gitu, ini serius. Saya bilang, ya saya cuma bingung, saya sepanjang jalan tuh merenungkan Tuhan, kok ngasih berlian aja kok susah banget di dalam otak gitu loh ya. Kenapa nggak di tempat lain gitu, waktu itu pemikiran saya masih bercanda gitu ya. Terus karena disuruh balik untuk CT scan gitu ya, saya di CT scan di dekat kantor di Siloam, itu benar, memang ada tumor ukurannya 1,1 kali 1,2 kali 1 ya kalau nggak salah di otak saya, di dekat kelenjar pituitari waktu itu. Jadi ada satu kelenjar itu yang mana kelenjar itu berhubung bisa berhubung ke hidung, ke telinga, ke mata gitu ya. Jadi itu yang menekan syaraf mata saya sehingga syaraf mata itu posisi sudah melengkung. Nah dokter cuma bilang ini nanti di endoskopi Bu operasinya. Terus saya tanya bisa pakai BPJS gitu. Dia bilang coba aja, tapi kalau di sini nggak ada fasilitas dan saya nggak bisa operasi. Mungkin ibu cari bedah syaraf aja yang seret di mana katanya. Ya, oke, waktu itu saya bilang Filipus ya udah kita coba BPJS dulu deh, gitu ya. Nyoba di Eka Hospital waktu itu. Dokternya cuma bilang di sini tidak bisa mengcover karena itu mahal. Saya tanya dok ada 100 juta lebih, dia cuma bilang begitu. Saya cuma berpikir oke lah dikasih rujukan ke PON, ya udahlah jalanin aja ke PON. Tapi baru daftar itu baru dapat 1 bulan kemudian gitu ya. Nah kemudian searching
saya dapatlah di Rumah Sakit Mandaya. Jadi ngeliat dokternya set gitu ya, jadi nggak ngerti itu siapa, tapi Tuhan tuntun ke situ. Terus saya waktu itu bilang Filipus, saya bilang di Rumah Sakit Mandaya. Dia langsung bilang, aduh biayanya berapa kalau di sana? Nah saat itu saya bilang, saya ada uang, bukan nggak ada, saya ada uang. Tapi uang itu adalah cadangan pelayanan kami di Semarang selama 1 tahun. Dan itu memang tidak pernah diutik-utik. Jadi itu nanti turun, kita tabung lagi, dapat berkat lagi, masukin lagi untuk cadangan 1 tahun. Saya cuma berpikir saya pinjam dulu deh. Gitu. Nah, dia bilang, ya udah doa dulu deh. Tapi saya yakin di situ aja gitu ya. Kemudian saya bilang kalau saya masih bisa bekerja, itu nanti saya bisa balikin gitu uangnya itu. Saya pinjam dulu, saya bilang. Kemudian di kantor saya ditanya, rencananya kemana? Ke Mandaya. Cari dokter yang bagus, karena itu mata. Kamu kalau enggak, mata itu penting loh katanya. Kalau ini nggak bisa kerja, ya saya hanya berpikir ketika itu, Tuhan yang penting saya bisa kerja lagi. Gitu ya, karena memang support pelayanan ke Semarang itu adalah sebagian dari gaji saya gitu. Ya, kemudian saya bilang, Tuhan saya cuma pengen satu aja, saya mau bisa melihat kembali gitu ya, bisa kerja seperti biasa. Kemudian kita ke Mandaya, waktu itu Filipus datang ke Mandaya, dicek lagi MRI, itu sudah membesar menjadi 2,8. Hanya dalam waktu 1 bulan. Ya, dalam waktu 1 bulan. Dokter bilang secepatnya aja Bu, karena ini siara matanya udah melengkung. Sudah tertekan terus, karena kan tambah besar kan. Nah, dokter cuma kasih tahu, saya tanya kemungkinannya ini saya sembuh berapa persen. Untuk tumornya 95%. Tapi kalau untuk siara matanya, asal tidak rusak masih bisa kembali dengan berjalannya waktu. Begitu ya. Jadi, dia waktu ngelihat Rumah Sakit Mandaya, aduh kuat nggak ya kita bayarnya ya. Oh ya begitu. Jadi saya langsung urus asuransinya semua. Bersyukur sekali asuransi yang pertamanya pengcoverannya lumayan sedikit, tiba-tiba bisa naik pengcoverannya ya. Jadi total kita harus menyiapkan dana ketika itu sekitar 130 jutaan. Gitu, 130 juta. Saya mulai hitung-hitung nih, nanti dapat THR, dapat gaji, oke lah, sudah cukup lah saya bilang gitu. Sama uang pelayanannya dia cukup lah saya bilang. Nah, kemudian singkat kata asuransi mengabarkan sudah bisa gitu ya. Saya telepon dokternya, saya minta hari Jumat aja dioperasi. Waktu itu asuransi oke hari Rebo. Nah dokternya bilang minggu depan saja Bu, kami punya alat yang lebih canggih. Tapi alat ini belum datang, masih dalam perjalanan. Saya bilang enggak dok, sekarang aja. Karena kalau misalnya nunggu minggu depan, saya sudah nggak bekerja itu 5 hari. Nanti terus nunggu minggu depan lagi kan dari kantor bilang sudah nggak usah kerja gitu. Kamu nanti kalau stres takutnya pecah gitu kan. Dan ketika MRI itu memang dicek, itu pembuluh darah yang di dalam tumor itu sudah pecah. Tapi pecahnya bersyukur sekali ya, ada di dalam tumornya, bukan di luar tumor. Kalau di luar tumor, udah pasti langsung emergensi buka kepala itu saat itu juga. Gitu ya, dokter cuma wanti-wanti, ibu jangan stres, nanti kalau ada apa-apa datang langsung. Gitu, pokoknya waktu masih ngurus asuransi. Singkat kata, hari Kamis saya masuk rumah sakit, dicek-cek semua bagus, layak untuk operasi. Kemudian Jumat pagi-pagi operasi. Waktu itu yang nunggu Evan di rumah, saya bilang Filipus pulang aja karena waktu itu kan saya juga baru punya anjingnya baru beranak ya, jadi harus diurus gitu ya. Jadi anaknya 6 gitu ya. Jadi saya itu sekarang cucu, punya cucu 6 di rumah ya. Kemudian jam 7 pagi sudah harus operasi, saya tanya Evan, papi mana Evan? Tahu nih papi, di telepon-telepon juga nggak bisa kita cek dari CCTV. Ya masih di rumah papi, ini mau operasi. Saya bilang, saya itu pengennya sebagai istri ya dipeluk-peluk lah mau operasi gitu ya. Takutnya nggak balik gitu ya. Takutnya nanti nggak balik, bablas gitu ya. Tapi saat itu saya tidak pernah berpikir saya akan mati, tidak. Saya cuma bilang, Tuhan saya mau operasi ini berhasil karena saya butuh bekerja. Nah itu, saya nggak ada pikiran saya mau mati, enggak. Saya percaya 100%. Kalau saya ya orang mati itu wajib gitu ya. Tapi ketika kita masih ada rencana Tuhan yang belum digenapi di dalam hidup kita nggak akan mati dulu. Pasti masih hidup gitu ya. Saya cuma percaya. Tapi kalau Tuhan mau saya mati ya udah, nggak apa-apa. Saya cuma bilang begitu. Jadi nggak ada pikiran nanti takut nggak hidup, takut apa nggak bangun. Ada yang kemarin saya dengar
operasi seperti saya, tapi 3 hari tidak bangun, masih koma. Gitu ya. Jadi waktu itu pikirannya cuma begitu. Terus saya cuma bilang, ya udah kita telepon aja, video call telepon ya Pak. Kayaknya nggak bisa Pak. 1 hari ya Pak, nanti nggak apa-apa ya teman-teman ya, sampai jam 12. Jadi kita berdoa aja. Kemudian Filipus datang ke sana, bingung dia kok dimintain transfusi mendadak. Ternyata ketika itu mulai dibor hidung saya, karena kan sistemnya endoskopi, dibor itu pecah otomatis. Tumornya udah pendarahan hebat. Memang dokter bilang, puji Tuhan Pak, ini waktunya tepat. Kalau kita mundur lagi 1 minggu sudah nggak tahu, udah beda cerita. Harus buka kepala. Seperti itu. Nah singkat kata, saya tanya dokter gimana, itu dokternya bilang, oke, cuma 3 pantangannya, batuk, bersin, sama ngeden gitu. Jadi cuma 3 pantangannya itu. Nah hari ketiga saya batuk, bener-bener batuk sampai ini banget ya, sampai hebat sekali. Nah itu yang menyebabkan ternyata bekas tambalan endoskopinya itu bocor, pas. Saya nggak tahu. Jadi hari Sabtu pagi kami pulang dari rumah sakit, saya sudah bisa masak, udah naik turun tangga, udah biasa, udah. Saya pikir wah besok hari Senin Selasa masuk udah kerja deh gitu ya, udah Pak. Nah Filipus berangkat ke Semarang karena harus Natalan di sana, gitu ya. Hari Minggu pagi-pagi jam 5, saya makan donat sama minum air panas karena lapar tiba-tiba gitu ya. Kira-kira jam 7 saya mulai panas tinggi, kemudian kepala itu sakit sekali dan sudah ngomongnya sudah ngaco katanya Fani. Ngomongnya udah ngaco. Saya cuma satu hal yang saya ingat, jangan kasih tahu papi gitu, karena mereka kan mau Natalan gitu ya, jangan kasih tahu papi. Jadi saya kemudian di Fani yang ngurus semuanya, dijemput dari Mandaya ambulan gitu ya. Itu ternyata tuh saya di atas tuh udah diturunkan sama 5 orang sampai ke ambulan itu, saya nggak tahu. Jadi sudah benar-benar nggak sadar gitu ya, antara sadar mungkin ada dengar-dengar sedikit gitu kalau ada ambulan datang dan sebagainya begitu ya. Itu katanya Fani mata saya itu sudah putih semua, sudah nggak ada hitamnya, terus ngomongnya udah ngawur nggak karu-karuan katanya udah nggak usah dibawa ke dokter, udah Tuhan itu baik, pokoknya kalau mami mati udah siap aja pokoknya gitu ya, macam-macam gitu ngomongnya, pokoknya nggak usah dibawa ke dokter. Nah sampai di sana dicek segala, dokter langsung bilang sepertinya meningitis bakteri, seperti itu ya. Jadi mereka udah panik juga dokternya, langsung ditangani, diambil cairan otak segala macam, kemudian sudah langsung pasang infus dan lain-lain, oksigen. Saya bilang saya masih bisa napas, nggak apa-apa. Jadi benar-benar penanganannya sangat bagus di sana ya. Kemudian dicek-cek, nah problemnya ternyata benar, ininya rembes. Dokter bilang seharusnya rekonstruksi karena itu rembes, harus tambal ulang, dan tambal ulang itu prosesnya seperti operasi baru karena harus dibuka dulu seperti itu ya. Dibuka dari dalam hidung ya, dikeluarin semua, mukosanya dipindahkan, yang mukosa basah kalau harus dikeluarkan dipindah sama mukosa sebelahnya, dan biayanya hampir 400 juta. Yang kemarin itu sudah hampir 300-an gitu ya. Oke, nah saya tanya kemungkinannya gimana? Di sini nggak ada alatnya Bu, jadi coba kita akan koordinasi. Waktu itu didatangkan dari rumah sakit Darmais, ahli THT dari rumah sakit Darmais yang biasa menangani rekonstruksi untuk kanker nasofaring gitu ya. Didatangkan, dokter bilang bawa ke Darmais. Seperti itu, karena ini harus direkonstruksi ulang. Saya bilang bisa nutup nggak? Dia juga nanya, dokter nggak bisa nutup sendiri. Bisa, kemungkinannya hanya 50-50 dan mengingat usia sudah segitu agak sulit. Kalau anak muda gampang, dan ini kasusnya kan dilukai, kalau mungkin kecelakaan lebih mudah, dokter bilang begitu. Kecelakaan kan mungkin sobeknya nggak rata ya, jadi lebih gampang nutupnya begitu. Singkat kata saya dibawa ke Darmais, dokter bilang masuk sendiri bayar 2 hari, kemudian diuruskan BPJS. Jadi yang menguruskan itu adalah dari tim dokter bedah sarafnya Mandaya. Itu ada salah satu yang jadi kepala OK di situ, itu yang bantu gitu ya. Kemudian bolak-balik kami harus ke Darmais untuk MRI, untuk CT scan, kemudian cek ulang semua, dibiopsi ulang dan segala macam. Terakhir saya bilang kita bayar aja deh di Darmais, ngantrinya terlalu panjang gitu kalau di sana gitu ya. Akhirnya kita bayar di Tower C. Dokter bilang PET scan. Itu waktu itu biaya 14 jutaan PET scan untuk ngecek apakah ada kanker lain gitu loh. Terus saya sepakat sama Filipus, sudah nggak usah lah,
stop sampai di sini, kita sudah nggak akan bahas omongan itu lagi. Udah, saya udah sembuh, dah nggak mau, saya bilang gitu. Kemudian saya balik lagi ke Mandaya. Kebetulan dokter yang di waktu itu di Darmais itu sudah praktek di Mandaya. Jadi saya dicek, dia bilang, Bu ini sudah bagus, coba kita lihat minggu depan. Ini sudah kelihatannya sudah menutup karena tidak ada denyutan apa-apa. Rembesannya itu kecil sekali, dia yang lihat tuh nggak kelihatan sebenarnya rembesannya, tapi berdenyut itu berarti basah gitu ya. Nah kemudian minggu depannya saya kembali lagi, dokter bilang, Bu ini sudah menutup sempurna, sudah nggak perlu rekonstruksi lagi, sudah sembuh, puji Tuhan, dan hasilnya itu bagus sekali, seperti muda lagi di dalamnya itu, warnanya pink seperti itu. Saya sempat lihat, dia juga ngelihat, puji Tuhan, bersyukur sekali ya. Dan saya masih harus balik ke dokter itu karena ada beberapa hormon yang kita harus perbaiki gitu ya. Dan dicek lagi ke dokter bedah sarafnya, dokter sarafnya bilang, ibu sudah nggak usah ke saya, udah cukup. Dokter THT juga bilang, ibu nggak usah ke saya lagi, udah cukup. Saya cuma bingung, ini rumah sakit lucu ya, nggak butuh duit gitu ya. Kalau yang lain kayaknya tuh boleh balik, kita suruh balik gitu ya. Ini nggak, suruh malah nggak boleh balik gitu ya. Kalau ada apa-apa WA aja. Terus saya dipindah ke endokrin, dokter endokrin juga bilang, ibu tes lab ya, satu macam aja, hasilnya di WA aja, ibu nggak usah kesini. Nanti obatnya saya WA juga, resepnya. Ya bersyukur, saya sudah mulai bolak-balik lagi ke Semarang gitu ya, udah seperti biasa lagi. Berangkat Sabtu pulang Minggu ya Pak Taham ya, sudah seperti biasa, suaranya udah kenceng gitu di rumah gitu ya. Jadi bersyukur sekali. Sekarang pertanyaannya, berapa biaya yang saya harus keluarkan? Saya bilang, tidak ada biaya yang saya harus keluarkan. Ya, Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kita, gitu ya. Semua bilang, berapa Mel? Itu rumah sakit mewah banget, gitu ya. Saya cuma bilang, saya nggak keluar duit. Jadi kalau ditanyain berapa juga saya nggak tahu, gitu ya. Saya nggak keluar duit, semua dibayarkan Tuhan, bahkan ada lebihnya. Ya, puji Tuhan ada lebihnya. Kemarin dari Alian tolak, dan saya bilang, kita berusaha melepaskan. Sudahlah, saya udah cukup. Saya nggak perlu lagi harus fight lagi ke Alian gitu ya. Seharusnya masih ada beberapa, lumayan sih, berapa puluh juta yang bisa dikembalikan ke saya gitu ya, karena saya ada penyakit kritis, tapi karena dan lain-lain ditolak, dan akhirnya kemungkinan juga sakit, jadi nggak sempat bantu. Saya bilang, sudahlah, sudah lebih dari cukup yang Tuhan kasih gitu ya. Bahkan untuk mundar mandirnya dia ke Mandaya, kamu jangan gitu. Mundar mandirnya ke Mandaya gitu ya. Nggak mau bantuin ngomong Pak dia Pak. Jadi itu Tuhan cukupkan semua. Itu ya, bahkan kalau saya bilang lebih dari cukup. Seperti itu, saya tidak perlu pakai uang yang untuk pelayan dia setahun gitu ya. Bahkan uang pribadi pun saya nggak keluar sama sekali. Uangnya dari mana? Ya Pak Yakob, saya pernah nggak WA Pak Yakob tolong bantu saya dananya Pak? Pernah nggak Pak? Tuhan yang ngomong ya. Kalau teman-teman di sini ada yang digerakkan Tuhan untuk menabur buat saya, itu saya percaya Tuhan yang gerakkan untuk menabur gitu ya. Terima kasih juga untuk tim doa Newton yang luar biasa. Saat saya tidak bisa berdoa sama sekali gitu ya, itu ada teman-teman yang mendoakan saya. Dan saya tahu doa orang benar kalau sepakat pasti Tuhan mendengarkan ya. Terbukti saat ini saya masih bisa berdiri di sini gitu ya. Itu berkat juga doa dari teman-teman, dari Pak Yakob, malah Pak Yakob sama Pak Dharma sempat ke rumah doa di mobil karena saya tidak boleh ditemui saat itu. Dibela-belain ya ke rumah, doa di dalam mobil gitu ya. Yang penting di depan rumah saya gitu. Ya, Pak Dharma juga bolak-balik telepon, Bu Vivi telepon, Bu Dea, teman-teman Bu, ini pada WA gimana kabarnya, Ya, bersyukur sekali saya ada di komunitas yang sekarang ya, di Lewi Newton ya. Banyak sekali dari teman-teman kita itu yang care gitu, yang peduli, dan saya yakin saya berada di sini bukan salah tempat. Tuhan sudah menetapkan saya di GPI Newton, biarpun saya bolak-balik harus ke Semarang. Saya tuh punya 4 gembala di gereja ya, ada dari BMC, di PMC, ada di sini, kemudian ada di satu lagi di mana? Pak Dharma gembala saya, jadi 4 ada di Lewi. Jadi saya punya 4 gembala yang semuanya pasti support saya. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Tuhan berkati kita semua, dan kita sama-sama berdoa untuk teman-teman
yang masih sakit, yang doanya belum pernah dijawab, jangan pernah kita menyerah. Ketika kita itu sudah nggak sanggup doa, itu banyak dari teman kita yang mendoakan kita. Dan jangan lupa, saya cuma saksikan sedikit, kalau kita ada berkat sedikit, kita harus sering menabur, itu sudah pasti. Ya, karena itu ketika saya butuh, itu kembali semua. Bahkan ada satu orang yang menabur sampai hari ini, itu saya nggak tahu itu siapa. Saya tidak pernah tahu orang ini siapa, kita nggak kenal, tiba-tiba ada transfer. Dan saya nggak pernah pengumuman, nggak punya duit, karena saya punya duit saat itu. Ya, biarpun itu duit untuk pelayanan, tapi saya bilang cukup. Ya, kalau ada orang-orang yang menabur, itu adalah salah satu dari bagian kita ketika kita menabur juga saat itu. Ya, saat ada orang yang butuh, tidak perlu banyak-banyak. Ya, kita ikut menabur dan itu akan kembali semua ketika kita butuh, plus bunga-bunganya. Karena Tuhan itu nggak pernah berutang, gitu ya. Tapi mau nambahin setengah jam lagi, masih ada waktu. Habis. Udah habis. Nah. Oh, tuh. Oh ya udah. Oke. Terima kasih, Tuhan berkati.